Rakyat itu suka didengar, apalagi kalau sedang ada masalah pelik yang mengitarinya. Maunya didengerin apa yang jadi masalahnya dan dibantu dengan tawaran beberapa solusi. Pemimpin idaman rakyat ialah yang tanggap dengan masalah rakyat dan solutif seperti yang digembar-gemborkan Bu Tejo kepada ibu-ibu di sekitarnya. Senang menyelimuti hati warganya tatkala mendengar Provinsi Jawa Tengah yang dikomandoi oleh Ganjar Pranowo kembali masuk sebagai kandidat provinsi paling informatif tahun 2022. Hal itu ditunjukkan dengan masuknya Jawa Tengah pada tahap uji publik yang digelar Komisi Informasi KI di Jakarta beberapa hari yang lalu. Dalam acara itu, Ganjar sendiri yang memaparkan bagaimana kesulitan rakyat Jawa Tengah saat mengakses informasi, hingga sang gubernur mencetuskan beberapa aduan terbuka di media sosial. Mendengar kabar dibukanya aduan via media sosial, warga berbondong-bondong mengakses media yang ada. Aduan mereka beraneka ragam, mulai dari yang ringan hingga berat, dari curhatan hingga keluh kesah hidup yang tiada tandingannya. Namanya juga aduan terbuka ya, jadi nano-nano rasanya. Tak luput semua itu ditanggapi dengan baik oleh bidang mereka masing-masing. Gubernur satu ini sadar akan susahnya menjangkau rakyatnya yang memenuhi ruang Jawa Tengah ini, sehingga dirinya berinisiatif untuk memperpanjang tangannya. Bukan dengan utusan yang memerlukan tambahan biaya untuk saling koordinasi, tetapi memanfaatkan media sosial yang familiar dengan rakyat. Efektif, efisien, murah, mudah dijangkau, dan tentunya merata. Aduan terbuka itu tidak berjalan mulus begitu saja. Namun seiring bertambahnya pengalaman, semua hal yang menjadi kendala bisa diatasi Ganjar dan jajarannya. Warga banyak merasakan manfaat dari aduan terbuka ini. Pemerintah pun menjadi semakin produktif dan dinilai lebih responsif. Terbukti sejak 2018 hingga tahun ini, Jawa Tengah berturut-turut mendapatkan predikat sebagai provinsi paling informatif. Hal itu menandakan bahwa aduan terbuka via media sosial yang dicanangkan Ganjar membuahkan hasil yang baik. Berbeda dengan DKI Jakarta yang dulu aduan masyarakat di balai kota masih terbuka lebar, di era Anies Baswedan program itu ditutup. Suasana ramai akan warga DKI yang bertandang ke balai kota pun sudah tidak nampak lagi. Seperti bunga yang layu, balai kota menjadi sunyi senyap. Hingga tak sedikit dari warganet bergurau akan balai kota di era Anies menjadi angker karena tidak dijumpainya warga di sana. Ada jarak panjang lagi antara pemerintah dan warga. Sekat tinggi dibangun oleh sang gubernur, warga kembali murung. Salah satu ruang aduannya ditutup oleh pemimpin mereka. Kemana lagi mereka harus mengadu nasib? Tentu hal itu menjadi titik hitam dalam kepemimpinan Anies Baswedan. Bagaimana rakyat bisa dekat dengan pemimpinnya jika pemimpinnya saja berusaha menghindar dari rakyatnya? Sangat sulit jika seperti itu Pak Anies. Ini hanya satu di antara banyaknya kegagalan yang ditorehkan ex-gubernur satu ini. Usai lepas dari jabatannya, kini Anies Baswedan menjadi capres yang dieluk-elukan pendukungnya. Tempo hari dengan gamblang dan penuh kebanggaan ia menyodorkan rekam jejaknya sebagai bekal capres di hadapan publik. Halo Pak Anies, rekam jejakmu bagian mana yang mau kau pamerkan? Ruang rakyat saja tega kau musnahkan. Bukannya memperlihatkan prestasi, justru dia menampakkan kebobrokannya. Bagaimana bisa kamu jadikan ketidakberhasilanmu itu sebagai tangga menuju panggung demokrasi? Yang ada, kamu akan jatuh ke kubangan kotor. Persis seperti cara kotor yang kamu mainkan selama menduduki kursi gubernur DKI. Ingat bukan, segala yang ditanam akan dipanen di kemudian hari. Capres milik Nasdem itu akan memanen apa yang ia tanam selama ini. Rakyat sudah diwanti-wanti oleh banyak kalangan. Pilihlah pemimpinmu yang memiliki rekam jejak baik, bukan yang sebaliknya. Dari ruang aduan terbuka, rakyat bisa menilai mana pemimpin yang menganggap kepentingan rakyat sebagai prioritas dan mana pemimpin yang menganggap kepentingan rakyat menjadi usikan yang akan disingkirkan olehnya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Nikmatul Sugiarto yang disadut dari Kompasiana.com dengan judul Cintai Rakyat dengan Aduan Terbuka. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain,
Tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.